assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Pagi hari ini saya sudah berada di depan stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Dari Jogja kita akan naik kereta termurah menuju ke Jawa Timur. Kayaknya kalau dilihat nggak ada kereta lain yang paling murah dari Jogja ke Jawa Timur. Dan salah satu jadi kereta andalan saya dulu juga waktu masih kuliah buat pulang ke Jawa Timur. Kita akan naik kereta api Kahuripan. Kita akan cobain dari Jogja sampai ke kota Blitar. Ketujuan akhirnya di stasiun Blitar, Jawa Timur. Oke, seperti apa perjalanan pagi hari ini naik kereta api Kahuripan? Tonton dan ikuti video kali ini sampai selesai. Ini pintunya nggak ada yang dibuka, belum bisa masuk. Kayaknya kebanyakan pada mau ke kampung Inggris Pare ya. Jadi kalau yang paling deket suasana pagi ini di stasiun Lempuyangan sudah rame penumpang ya. Jogja itu emang nggak pernah sepi sih, rame banget. Kalau pagi dari Lempuyangan tuh banyak kereta yang bisa dibilang kereta murah, kereta subsidi. Ada Sri Tanjung, ada kereta api Kahuripan. Nah pagi ini kita naik kereta api Kahuripan dulu ya teman-teman. Untuk ke gate keberangkatan kereta jarak jauh kita lurus aja. Kalau yang ini gate untuk KRL komuter lain Jogja Solo. Kalau mau naik KRL lewat situ. Kita lurus saja masuk ke dalam stasiun, ke pintu keberangkatan kereta jarak jauh. Kalau teman-teman mau nyetak tiket di dekat loket sebelum itu masuk, ini ada mesin box banyak banget. Di sini buat nyetak tiket fisik ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belinya dari Indomaret, dari mungkin aplikasi lain yang selain Akses by KAI. Tapi kalau dari Akses KAI, teman-teman bisa cetak etiket dari aplikasi aja, nggak perlu nyetak tiket fisik juga bisa. Atau kalau nggak sudah daftar face recognition gate, teman-teman juga bisa masuk lewat face recognition gate ya. No, gate-nya kosong banget. Kalau pakai tiket, buset, ngantrinya panjang banget coy, sampai belakang. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam stasiun ya. Ngantrinya banyak banget. Ini buat yang pakai tiket dan KTP secara manual. Kalau pakai face recognition gate malah sepi banget tuh. Tapi harus daftar ke sistemnya dulu. Sepi banget coy di gate sini. Kadang kacamatanya harus dilepas. Di sini terlihat keramaian penumpang berjejer di peron jalur 1, peron tinggi. Ini ada kereta komuter lain KRL dari Jogja. Berangkat awalnya dari stasiun Tugu Yogyakarta, tujuan ke Solo, ke Palur ya teman-teman. Ih, pada lali-lalian. Tadi gate-nya masuknya lewat sana tuh. Kalau gate kereta jarak jauh masih lurus terus. Jadi kalau yang belum tahu, di Jogja ini juga ada KRL ya, kayak di Jakarta. Jadi lebih murah kalau mau melakukan perjalanan dari Jogja menuju ke Solo atau arah sebaliknya. Bisa naik KRL daripada naik kereta jarak jauh. Cuman ya penumpangnya rame banget, biasanya juga penuh, tapi berdesakan pun juga nggak sampai berdesakan banget sih. Masih sepi ternyata. Langsung rebutan tempat duduk. Yang sini belum dibuka pintunya. Buat naik KRL ini tarifnya cukup murah. Dari Jogja ke Solo cuma Rp8.000. Itu mekanisme untuk cara naik KRL-nya sama. Teman-teman bisa pakai KMT, e-money, beli tiket di aplikasi Gojek, Akses KAI, dan yang lain-lain. Sama sih, nanti untuk detailnya bisa teman-teman tonton videonya di pojok kanan atas ya, untuk cara naik KRL dan trip KRL dari Jogja menuju ke Solo. Kalau yang di jalur sana itu ada rangkaian kereta ekonomi. Ini kereta api Sri Tanjung. Berangkat awalnya dari stasiun Lempuyangan, tujuan akhirnya ke stasiun
Ketapang Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa ya teman-teman. Nanti berangkatnya di belakangnya kereta api Kauripan. Berangkatnya kalau nggak salah jam 7 atau 7.20 ya sekarang ya, jadwal barunya. Kereta subsidi, kereta ekonomi murah yang tiketnya juga sulit banget dibeli buat ke Jawa Timur ataupun ke arah Ketapang Banyuwangi. Karena penumpang Sri Tanjung ini bisa dibilang gonta-ganti ya, penumpang parsial yang naik turun ganti-ganti. Jadi jarang banget yang langsung full sampai ke Banyuwangi. Nanti trip naik kereta api Sri Tanjung teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas. Cuma 90 ribuan dari Jogja sampai ke ujung timur Pulau Jawa. Dan biasanya juga penumpangnya rame. Sudah mulai rame penumpangnya di stasiun Lempuyangan. Kereta api Kauripan ini berangkat dari stasiun Kiara Condong dari Bandung teman-teman. Tujuan akhirnya ke Blitar. Dan saya naiknya dari tengah-tengah. Ini kayak udah separuh perjalanan nggak sih Kauripan kalau dari Jogja. Jogja menuju ke Blitar ya, ke tujuan akhir kereta api Kauripan. Kereta murah yang bisa dipakai buat teman-teman mahasiswa, termasuk saya juga kalau pulang. Meskipun udah nggak mahasiswa, kalau mau pulang ke arah Jawa Timur itu kadang naik Kauripan ini. Tapi emang jadwalnya pagi banget sih, jadi harus menjadi morning person. Berangkatnya pagi banget teman-teman. Dari Jogja itu 6.28 ya, setengah 7 berangkatnya nanti. Nah, sudah ada pengumuman. Oke, kita langsung ada ke sana ya. Timur, KRL ternyata. Kirain Kauripan, ternyata masih ada KRL dulu. Pantes kok penumpangnya rame. Biasanya penumpang KRL tuh kalau dari Lempuyangan, mereka ikut dulu ke arah Jogja. Naik KRL yang dari Solo ke arah Jogja, ikut ke arah sana biar dapat tempat duduk. Karena kalau naik dari stasiun Tugu itu biasanya udah penuh, rame, rebutan. Jadi naiknya dari sini nih, biasanya kadang ada yang dari Lempuyangan, ada yang dari Maguwo malah, buat ikut ke arah Jogja dulu biar dapat duduk, nanti baru balik lagi ke arah Solo kalau tujuannya ke arah Solo teman-teman. Nah, ini KRL Jogja Palur ya. Ini dari Palur, dari Solo ke arah Jogja ke stasiun Tugu tujuan akhirnya. Rangkaiannya sama pakai kereta yang dari Jakarta ya teman-teman. Persis banget. Ya sotonya mbak-mbak. Oke, kita langsung aja ke jalur 2 ya. Kita naiknya dari sana. Kayak nanti masuk jalur 1 sih Kauripannya. Biasanya ke arah sini nanti orang yang turun banyak banget. Penumpang Kauripan ini kalau dari arah Bandung ke Jogja juga pasti banyak. Oh, udah pada kesana tuh. Ramai coy. Sepertinya ramai sih. Karena Kauripan ini bisa dibilang juga penumpangnya parsial. Nggak jarak jauh semua. Dari Bandung turun Jogja keisi lagi sama orang yang baru naik ke arah Jawa Timur. Kita ke depan, kayaknya ke depan sih. Saya di ekonomi 2, sepertinya di depan. Wah, rame banget teman-teman. Penumpang Kauripan ini juga nggak pernah sepi ya. Tuh, mahasiswa nih, UGM. Banyak mahasiswa yang juga naik Kauripan buat pulang ke arah Jawa Timur. Buset penumpangnya, Rek. Kemarin saya pesan tiket tuh kayak masih kosong deh kursi-kursinya. Banyak banget loh yang kesini. Nggak tahu sih pada turun mana ya. Bisa jadi turun Madiun, Kediri, atau ada yang ke Solo juga. Ramai banget sampai depan. Kereta api Kauripan tiba di stasiun Lempuyangan. Ini ada proses pergantian masinis ya teman-teman. Ini pintunya nggak ada yang dibuka, belum bisa masuk. Tuh yang turun banyak banget coy dari dalam.
pergantian pemain. Ini yang turun juga. Wah, nggak kelihatan ya. Tuh, di dalam tuh banyak banget yang mau turun. Masuknya juga masih ngantri. Yang turun banyak, yang masuk juga banyak. Jadi ya kayak gini. Yang turun di dalam juga belum selesai. Yang mau masuk juga nggak bisa. Sinyalnya udah hijau lagi. Berartinya kalau normal tuh kayak cuman 3 menit atau 5 menit gitu ya. Tapi tenang guys, kayaknya nggak mungkin ditinggal. Yang depan belum bisa pada masuk. Kita lewat belakang atau lewat depan ya? Lewat depannya aja deh. Kursi saya nomor 4C di ekonomi 2. Kayak di depan sini. Belakang 24 soalnya. Nah iya. Sabar guys. Gak usah panik. Kalau udah ngantri kayak gini nggak mungkin ditinggal. Karena penumpangnya belum masuk semua. Di dalam tadi yang turun banyak banget. Mungkin harusnya jadwal berhentinya ditambah ya. Udah kita ngecit aja lewat sini. Meskipun saya duduknya di ekonomi 2. Tuh. Gokil coy. Kita duduk di nomor 4C. Berangkat di sini nih, ekonomi 24C. Masih sepi cuy. Kita udah berangkat dari stasiun Lempuyangan tadi 6.32 ya kayaknya. Terlambat sekitar 4 menit dari jadwal, harusnya 6.28. Karena kayaknya emang nunggu penumpang yang dari dalam kereta ini turun. Terus ketambahan sama penumpang yang baru naik. Dan saya duduk di nomor 4C. Ini dapat kursi yang searah laju kereta ya teman-teman. Kursi andalan kalau naik kereta subsidi. Meskipun masih sepi, bisa selonjoran kaki, bisa selonjorin kaki. Kalau pas lagi penuh, adu dengkul, kita bisa selonjorin kaki dengan nyaman di sini. Harusnya emang ditambah ya jadwal berhentinya lebih lama ya, karena apa namanya, penumpang yang turun di Lempuyangan itu banyak dan yang naik banyak. Meskipun kosong, masih banyak kursi-kursi kosong, nggak sampai full banget, tapi kayak tadi penuh banget karena nunggu yang turun kayaknya. Kita tiba di stasiun Klaten. Wah, kena tangga ini ya. Terhalang guys. Jadi ada pintu-pintu yang nggak ke bagian peron. Yang turun lumayan banyak di Klaten. Ada yang bawa sepeda juga tuh. Tuh, nggak bisa keluar kan. Ada KRL. Mungkin ini untuk safety ya, buat pembatas, tapi malah penumpangnya jadi nggak bisa turun karena berhentinya nggak pas, kehalang sama ini, kehalang sama gagang buat nyebrang, buat pegangan, buat pembatas.
Terima kasih telah menggunakan jasa layanan kalian. Selamat Kereta subsidi, kereta ekonomi rakyat. Kapasitas tiap masing-masing satu kereta ekonomi 106 penumpang. Lewat kursinya 32 berhadapan, kalau penuh pasti adu dengkul, berdesakan, dan pakai kursi tegak yang banyak orang bilang nggak nyaman bikin sakit punggung. Apalagi dari Bandung ke Blitar, durasi perjalanan kalau naik kereta api Kahuripan ini sekitar 14 jam. Pegel nggak tuh? Kalau dari Jogja ke Blitar, durasi perjalanannya sekitar 5,5 jam. Meskipun banyak orang bilang kereta jenis ini nggak nyaman, tapi tiket kereta ekonomi subsidi kayak gini tuh selalu laris habis duluan. Banyak banget peminatnya. Dan okupansi penumpangnya bisa lebih dari 100%. Penumpangnya naik turun gonta-ganti terus. Jadi meskipun tadi ada yang turun lumayan banyak, tetap aja langsung full dan adu dengkul. Cuma spesialnya di kursi ujung di nomor 4C ini aman sih kalau mau buat selonjoran kayak gini. Jam 7 lebih 15 menit tiba di stasiun Purwosari, terlambat 2 menit dari jadwal teman-teman. Yang turun lumayan banyak sepertinya. Yang naik nggak tahu ya, ada nggak ya? Kayaknya ada deh. Di sini ditambahin peron tinggi ya, jadi bisa naik kereta juga dari sini. Cuman ini gapnya buset, panjang banget, apa lebar banget. Padahal peron lamanya segini loh, tapi kenapa nggak dibikin lebih lebar ya? Yang naik juga masih banyak ternyata. Penumpang baru naik dari Purwosari. Kayak ekonomi 1 terutama. Sampai jumpa pada perjalanan. Habis hujan ya kayaknya. Berangkat lagi dari stasiun Purwosari, Kota Solo.
Kecepatan maksimal kereta api Kahuripan sekarang bisa tembus sampai 100 km per jam. Meskipun sambungannya masih yang jadul, pintu-pintu kabin keretanya masih dibuka tutup manual pakai tenaga dalam, tapi buat kebisingan di dalam kabin keretanya masih cukup teredam dengan baik. Goncangan keretanya juga nggak parah-parah banget. Ya namanya juga kereta subsidi murah ya. Kalau naik kereta ini nggak boleh banyak ngeluh nggak sih? Jam 7 lebih 45 menit kita tiba di stasiun Sragen, Jawa Tengah. Yang naik juga lumayan banyak coy dari sini ternyata. Rame yang naik. Di sini kereta api Sancaka bakal berhenti lama karena tunggu disusul sama kereta api Sancaka. Kahuripan berhenti lama disusul kereta api Sancaka ya teman-teman. Lokomotif yang berdinas pagi hari ini untuk kereta api Kahuripan. Ini langganan pakai rail sprinter ya teman-teman. Lokomotif seri 203 yang bentuknya aerodinamis. 203 9811 di Poinduk Sidotopo. JC 203 tahun 1998 ya. Pertama dinasnya, nomor induk di Poinduknya Sidotopo nomor urut 11. Padahal cuman bawa 7 kereta, tapi dikasih rail sprinter yang ini katanya cc-nya gede. Aerodinamis, lokomotif aerodinamisnya KAI nih. Dulu narik kereta-kereta Argo, sekarang langganannya narik kereta subsidi. Sukaan siapa nih lokomotif rail sprinter? Sampai kotor banget. Belum dicuci kayaknya tuh, coklat. Meskipun berangkat lebih dulu dari Jogja, jam setengah 7 ya, setengah 7 kurang kayaknya. Dan sampai Sragen ini kereta api Kahuripan disuruh minggir. Sama kereta api Sancaka yang berangkatnya sekitar 15 menit atau 20 menit di belakangnya kereta api Kahuripan ya teman-teman. Berangkatnya dari stasiun Tugu Jogja. Kahuripan lari cuma 100 kayaknya tadi, lumayan kenceng sebenarnya. Tapi Sancaka kayaknya bisa sampai 110 ya sekarang. Jadi di Sragen ini udah kena susul. Kita dibuntutin sama Sancaka, Patas, Jogja, Jatim ya. Tujuannya ke Surabaya, Gubeng. Keretanya juga campuran, ada ekonominya, tapi udah rasa kereta unggulan. Jadi di sini lumayan ngenes Kahuripan. Kayak semua perjalanan Kahuripan ini ngenes ya. Apalagi yang dari Blitar ke arah Bandung. Wah ngenesnya tambah parah. Susul banyak banget. Nanti tripnya bisa teman-teman tonton videonya di pojok kanan atas ya. Naik Kahuripan yang dari arah Blitar menuju ke arah Bandung. Itu susulannya banyak banget. Kalau yang dari Bandung ke Blitar kena susulnya kayak cuma sama Sancaka aja sih di Sragen. Penumpangnya pada turun karena tadi kondekturnya ngumumin kalau di Sragen berhenti lama, jadi masih pada ngerokok juga. Udah disediakan juga ya untuk tempat-tempat buat merokok di peron. Jadi jangan sampai ngerokok di dalam kereta atau di dekat kereta. Biasanya langsung disemprit sama petugasnya. Jadi harus mendekati area-area khusus yang sudah ditentukan untuk merokok teman-teman. Sini berhentinya lama, kayak sekitar 20 menit atau 22 menit gitu. Jadi kalau mau ngerokok tuh pada turun pasti pada puas. Dari depan sampai belakang. Cuman di depan ini nggak begitu banyak. Mulai belakang tuh yang ramai tuh. Kereta subsidi, kereta yang kursinya tegak berhadapan pun ini pasti tiketnya selalu habis duluan teman-teman. Bahkan bisa dibilang hari ini tuh rame banget penumpang yang naik ke arah Jawa Timur. Tadi juga banyak yang saya lihat ada mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Naik dari Solo juga, dari Klaten juga lumayan, dari Jogja tambah banyak tadi, dari Jogja sih paling banyak ya. Biasanya kalau dari Bandung itu full, penumpangnya full, penuh. Nah nanti sampai Jogja ini banyak yang turun, dari Jogja keisi lagi sama penumpang yang menuju ke arah Jawa Timur teman-teman. Jadi kereta subsidi itu tetap jadi inceran pertama untuk orang-orang yang bepergian kalau mau ongkosnya murah. Sudah resmi disusul kereta api Sancaka. Melintas langsung di sini ngebut kayak teman-teman.
110 lah kecepatannya mungkin ya. Jadi ada pengumuman malah pada kepo. Karena kalau dari sini tuh ketutupan tiang gini kan, nggak kelihatan kan. Ada pengumuman keretanya melintas langsung, malah pada kepo sini-sini. Pada pengen tahu. Laki-laki selalu ingin tahu ya. Dan stasiun Sragen ini bisa menjadi stasiun untuk naik turun penumpang terakhir di wilayah Jawa Tengah ya. Dan kita setelah ini akan masuk ke wilayah Jawa Timur. Kita langsung aja ke rangkaian kereta ya, karena di sini tuh nggak ada PPKA-nya. Jadi kalau sinyalnya udah hijau, langsung disemprit kondektur kita berangkat. Itu di Sragen, jadi nggak ada PPKA. Ini nggak ada PPKA-nya, jadi langsung 941 dari kondektur. Tuh. Udah langsung masinisnya. Setelah stasiun Sragen, kereta api Kauripan ini nanti masih berhenti normal buat naik turun penumpang di stasiun Walikukun, stasiun Ngawi, stasiun Magetan, sebelum berhenti di stasiun besar Madiun. Dan penumpang yang naik turun juga lumayan ramai banget loh di stasiun-stasiun tadi. Jam 9 lebih 12 menit kita tiba di stasiun Madiun, teman-teman. Pada turun semua buat ngerokok. Ini ada langsiran kereta KTL Pertamina. Dan di sebelah sana tadi ada rangkaian KRL baru buatan Inka. Kayak baru keluar dari Inka mau dikirim ke Jakarta sepertinya ya. Ini ada kereta bisnis dong buat Bandul. Tuh rangkaian bisnis sebelah sana. Ya ketutupan ketel. Masih ada proses pergantian masinis kereta api Kahuripan di stasiun Madiun ya teman-teman. Dicek-cek dulu lokomotifnya. Masih pada ngerokok semua ya. Penumpang-penumpangnya pada turun puas buat ngerokok. Di sebelah sana nih ada rangkaian KRL baru coy. Mau dikirim ke Jakarta kayaknya. Tuh. KRL stainless steel baru. Tutupan sama kereta Pertamina. K1 125. Nah untuk toilet di kereta ekonomi kereta api Kahuripan ini masih pakai toilet yang jadul ya teman-teman. Jadi belum dimodif kayak kereta-kereta baru yang lebih estetik. Bahkan saya naik Kuto Jaya Selatan tuh toiletnya dimodif, dikasih wallpaper di dinding keretanya, terus di sini jadi ada lampu-lampu warna coklat kayu-kayu gitu. Kalau ini masih ori bawaan keretanya kayaknya. Dan untuk toiletnya ada di depan atau di belakang kereta itu, setiap gerbongnya ada satu. Dan ada yang pakai kloset duduk sama ada yang pakai kloset jongkok. Jadi di satu sisi kloset duduk, di satu sisi kloset jongkok teman-teman. Nah ini kebetulan yang kloset duduk. Jadi kalau mau nyari yang kloset duduk atau kloset jongkok tinggal dicari aja. Nah, antara salah satu ada di depan atau di belakang. Kalau nggak, misalkan nggak ada, pas nemunya kloset duduk mau nyari kloset jongkok, coba nyebrang ke gerbong sebelahnya. Itu biasanya ada kloset duduknya. Jadi kayak selang-seling gitu. Depan belakang, kloset duduk, kloset jongkok gitu teman-teman. Toiletnya juga selalu dibersihkan, bersih ya. Karena ada petugas OTC, on trip cleaningnya. Jadi setiap 30 menit atau berapa itu dibersihin. Di sini ada sabun, ada wastafel, airnya selalu mengalir dan pasti bisa digunakan karena setiap berhenti di stasiun besar diisi airnya. Terus ada tong sampah, di sini ada tisu dan juga ada cermin yang bisa buat ngaca, lumayan besar. Dan ada klosetnya. Di sini pakai kloset duduk dan klosetnya bisa dipakai untuk BAB, buang air besar selama perjalanan kereta. Jadi nggak perlu harus keretanya jalan atau keretanya berhenti pun juga masih bisa digunakan karena airnya itu, kotorannya itu nggak langsung jatuh ke rel. Kalau sekarang ada penampungan kayak septic tanknya gitu, jadi untuk mengurai kotoran yang dibuang. Yang jelas nggak boleh buang tisu dan lain-lain ya ke dalam kloset karena nanti jadi mampet, toiletnya nggak bisa diurai. Jadi masih nyaman, luas, lega. Dibandingkan kereta premium malah luas ini loh toiletnya. Meskipun ini toilet kereta yang lama, ada pengharum ruangannya juga, jadi selalu wangi ya, toiletnya nggak bau, nggak pesing. Meskipun kereta ekonomi subsidi, tapi toiletnya bisa digunakan dengan baik.
Jam 10 tepat perjalanan kita tiba di stasiun Nganjuk teman-teman. Cuacanya cerah banget ya. Dan bangunan stasiun heritage warna coklat kayu-kayu. Cakep banget. Yang turun banyak banget coy. Nah kalau stasiun lain tuh udah nggak ada lagu kedatangan. Ini masih ada lagu kedatangannya ya di Nganjuk. Anginnya gede. Nganjuk kota angin. Sebutannya Nganjuk kota angin. Jadi kalau dilihat penumpang kereta api Kahuripan ini emang dia parsial ya kebanyakan teman-teman. Naik turun gonta-ganti. Bahkan di Madiun, di Magetan, tadi itu yang turun banyak, terus keisi lagi sama penumpangnya baru naik. Ini tujuan aja yang ke Nganjuk, ke Kertosono, Kediri mungkin yang paling banyak nanti ya. Karena Kediri termasuk kota besar. Meskipun ada juga yang mungkin sampai ke Tulungagung dan Blitar. Setelah ini berhentinya kayak nggak begitu banyak. BTW kok banyak polisi? Kenapa ya? Banyak pengawalan tuh. Jadi kalau naik kereta kayak gini, kereta subsidi kayak gini tuh meskipun kursi tegak berhadapan yang dibilang kurang nyaman ya, tapi tiketnya selalu ludes terjual dan penumpangnya selalu penuh. Hari biasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang nggak weekend, yang nggak libur panjang ini penuh banget mesti penumpangnya. Tetap tiketnya habis teman-teman. Apalagi kalau libur panjang, malah tambah penuh lagi dan tiketnya susah dibeli. Wah langitnya biru, cakep banget ya. Awannya putih, gede-gede. Wah cuman ada kabelnya ini aja sih, kabel lampunya. Kalau nggak ada kabelnya bagus nih stasiunnya di foto. Stasiun Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Jam 10 lebih 22 menit. Awal 4 menit dari jadwal kita tiba di stasiun Kertosono, Jawa Timur teman-teman. Yang turun banyak banget. Di belakang juga banyak. Awal 4 menit dari jadwal. Gokil. Saya nggak turun sini, masih lanjut sampai ke Blitar, ke pucuknya Kahuripan. Yang turun banyak teman-teman ternyata. Terutama di ekonomi yang belakang. Stasiun yang ada di ujung timurnya Kabupaten Nganjuk, dan di sini ada percabangan jalur kereta yang memisahkan jalur kereta api lintas utama ya, double track dari Jakarta, dari Bandung. Jadi titik penting perjalanan kereta api Kahuripan. Di sana, di depan sana kalau dilihat tuh ada 2 jembatan, jembatan Kali Berantas. Yang sebelah sini kiri double track menuju ke arah Surabaya, yang sebelah kanan single track nanti menuju ke arah selatan ke arah Kediri sampai Blitar sampai ke Malang. Nanti Kahuripan akan belok ke kanan ke selatan teman-teman. Kalau berhenti lama tuh pada puas rokok semua, turun semua teman-teman. Cuman di sini nggak disediain asbak ya, kayak tempat sampah gitu. Jadi stasiunnya lebih besar daripada stasiun Nganjuk di kotanya. Kertosono ini karena ada percabangan jalur kereta ya, makanya kayak stasiunnya dibuat besar dari zaman dulu, dari zaman Belanda. Di sebelah sana ada depo lokomotif Subdipo. Oh ternyata area ngerokoknya udah disediain, cuman nggak di sepanjang peron ya, jadi ada sendiri tuh di situ, sama di sebelah sana juga ada. Di depan nggak ada dekat lokomotif. Nah kalau stasiun lain nggak ada lagunya, di Kertosono Nganjuk ini masih ada ya. Blitar pun kayaknya masih ya, mungkin Kediri. Nanti kita coba ya ke sana. Kita dengerin ada musik lagunya nggak kena copyright sini. Di Jogja, Solo udah nggak ada. Ya di beberapa stasiun lain juga udah nggak ada. Lagu menyambut kedatangan Madiun juga nggak ada kayaknya. Karena masalah royalty copyright.
Kita tiba di stasiun Papar Kabupaten Kediri, teman-teman. Yang turun banyak banget di sini ya ternyata. Kayaknya kebanyakan pada mau ke kampung Inggris Pare ya. Jadi kalau yang paling deket dari Pare itu sebenarnya dari stasiun Papar ini. Turunnya di sini, bukan di kota Kediri. Kalau dari kota Kediri kayak lumayan jauh. Cuman stasiun Papar ini stasiun kecil dan kereta yang berhenti di sini juga jarang banget. Terus ini juga peronnya nggak banyak ya teman-teman, nggak panjang. Cuman punya 2 jalur. Jadi peronnya cuman kecil di sana. Jadi penumpangnya suruh geser ke belakang semua. Yang turun banyak banget. Tadi kayaknya banyak yang turis-turis atau bule gitu. Orang Thailand atau mana gitu kayaknya. Turun di Papar juga. Banyak banget loh di belakang tuh. Terus kelihatan juga banyak yang mahasiswa karena akses ke kampung Inggris Pare. Cuman untuk transportasi dari sini saya nggak tahu. Apakah ada angkutan umum ke Pare atau naik ojek online? Soalnya di depan sana tuh emang jalan gede, jalan bus. Jalan jalan ke arah Kediri ya, Blitar Kediri. Tapi ke arah Parenya tuh kayak jalannya kecil. Banyak banget yang turun. Sinyalnya udah ngangkat mau berangkat lagi. Kita udah masuk single track ya, bukan double track. Jadi kalau di sini harus gantian sama kereta lain. Nah, kalau misalkan ketemu sama kereta yang dari arah Malang. Berangkat lagi dari stasiun Papar. Sudah sendirian di kursi yang isinya 5 orang. Jadi yang ini 5 orang ya, bukan 6 orang. Karena 3 AB-nya 2 orang, 4 ABC-nya 3 orang. Tadi full penuh. Setelah Papar menuju ke arah Blitar baru sepi. Banyak yang turun. Kita tiba di stasiun Kediri, yang turun banyak banget teman-teman. Banyak yang turun di Kediri dan kita di sini bersilang sama kereta api Kertanegara ya, dari Malang tujuannya ke Purwokerto lewat Jogja. Sebentar lagi perjalanan kereta api Kauripan yang saya naiki akan tiba di tujuan akhir stasiun Blitar di Jawa Timur. Jadi untuk kereta api Kauripan ini berangkat awalnya dari stasiun Kiara Condong Bandung, lewat jalur selatan, lewat Jogja. Tujuan akhirnya ke stasiun Blitar. Kalau dulu emang Kauripan ini sempat tujuan akhirnya itu di stasiun Kediri ya teman-teman. Tapi kemudian diperpanjang sampai ke arah Blitar. Untuk tarifnya ini emang murah banget, menjadi kereta termurah dari Bandung, dari Jogja ke arah Kediri, ke arah Blitar. Kayaknya cuma satu-satunya Kauripan ini yang paling murah. Kalau tarif jarak jauh, tarif full tripnya itu 84.000. Tarif parsialnya atau tarif jarak dekatnya itu 80.000 teman-teman. Dibandingkan kereta lain, mau beli tarif khusus pun tetap masih murah Kauripan. Bahkan untuk biasanya saya dari Jogja misalkan ke Kertosono, beli tarif khusus tuh masih paling murah 140.000 ya, itu pun Malabar, Kertanegara 140.000 untuk kelas ekonomi ya, tetap masih murah Kauripan. Bedanya 60.000. Kauripan cuma 80.000 dan nggak perlu tarif khusus. Belinya bisa jauh-jauh hari. Dan untuk beli tiket kereta api Kauripan ini emang harus jauh-jauh hari. Karena kalau dadak itu biasanya memang susah teman-teman. Udah dipesan sama orang banyak banget. Habis mesti. Kereta-kereta subsidi yang kursi tegak berhadapan kayak gini, meskipun dibilang nggak nyaman, bikin pegel, tapi selalu habis tiketnya jauh-jauh hari. Hamin seminggu, hamin 2 minggu tuh habis. Bahkan kalau libur panjang tuh baru dibuka tiketnya biasanya udah habis. Ludes terjual.
penumpangnya selalu penuh, nggak kayak kereta-kereta lain. Dan ternyata emang banyak penumpang parsial yang dari Jogja turun Madiun, mungkin turun di Kediri, turun di Papar ya, kebanyakan juga di Papar, kayaknya mau ke kampung Inggris di Pare. Terus ada yang ngisi lagi dari Madiun misalkan, ada yang turun, ada yang ngisi, jadi gonta-ganti. Tapi setelah Kertosono, setelah Papar ke arah Blitar, ya kalau ada yang turun kursinya bakal kosong, nggak ada yang keisi. Karena ya ngapain juga kalau ke Blitar naik Kauripan gitu kan. Karena ada kereta Doho Penataran yang lebih murah tarifnya kereta lokalnya. Jadi nggak mungkin ada penumpang yang naik Kauripan juga, kecuali ya emang kepepet harus naik Kauripan. Jadi kalau udah mulai setelah Papar ke arah Blitar ini mulai sepi penumpangnya, karena udah banyak yang turun. Ke Blitarnya nggak terlalu banyak. Jadi buat teman-teman mahasiswa atau mungkin teman-teman yang mau ke Pare, ke kampung Inggris Pare, itu opsi kereta yang murah dan kayaknya juga jarang juga yang berhenti di Papar ya. Yang mau ke Pare itu kalau dari arah Jogja, dari arah Bandung, itu bisa naik kereta Kauripan. Kayak kereta lain yang lewat jalur sini itu yang dari Bandung Jogja itu nggak berhenti. Ada lagi berhenti tuh kayaknya Matarmaja sama Berantas, tapi lewatnya jalur utara, jalur Semarang, Tegal, Pekalongan ke arah Jakarta. Jadi semoga video perjalanannya menghibur dan juga bisa memberikan referensi perjalanan naik kereta murah menuju ke Pare, ke Blitar, ataupun kota-kota lainnya yang ada di Jawa Timur. Terutama buat teman-teman mahasiswa yang pengen pulang ke Jawa Timur, ya opsi kereta satu-satunya yang paling murah ini Kauripan. Dulu saya waktu masih jadi mahasiswa sering pulang naik Kauripan, kalau nggak Sri Tanjung. Tapi emang jadwal keberangkatannya pagi semua teman-teman. Saya baru sadar, tadi kan ini ekonomi 2 ya, masa kok ada yang aneh gitu. Udah jadi ekonomi 6. Nomornya udah dipasang dibalik untuk arah sebaliknya ke arah Bandung. Jadi nanti dari Blitar, kereta api Kauripan ini akan balik lagi dengan rangkaian yang sama ke arah Bandung, teman-teman. Tiba di Blitar jam 12, nanti istirahat sekitar 4 jam, 5 jam, berangkat lagi menuju ke arah Bandung. Pantes kok udah ekonomi 6, tadi kan ekonomi 2 ya. Jadi nanti ekonomi 2 ini bakal jadi ekonomi 6. Dan kursi saya 4C ini, yang sekarang searah laju kereta kalau dari arah Bandung ke arah Blitar atau mungkin Jogja ke arah Blitar, nanti dari Blitar ke arah Jogja atau Bandungnya yang akan jadi madep mundur kebalik arahnya. Bisa dibilang kursi nomor genap ya, karena semua kursi nomor genap ada di posisi yang searah kereta. Kalau sekarang nanti nomor genapnya kebalik, madep mundur berlawanan arah kereta, dan nomor ganjilnya yang searah laju kereta. Dan itu kita nggak bisa nebak, nggak bisa bikin tips atau rumus, karena bisa jadi satu rangkaian kereta ini dari ekonomi 1 sampai ekonomi 7 itu beda semua teman-teman. Ada yang mungkin sekarang ke arah Blitar nomor ganjil yang searah laju kereta di ekonomi berapa saya nggak lihat sih, mungkin di ekonomi 5 atau 4, tapi di ekonomi 6 nomor genapnya. Nah nanti yang di ekonomi 6 ini nomor genapnya searah mundur, searah laju kereta nomor ganjil. Nah yang tadi nomor ganjil yang searah laju kereta pas dari Blitar ke arah Bandungnya, nomor ganjilnya yang jadi berlawanan arah kereta. Itu kita nggak bisa nebak, karena bisa jadi satu rangkaian ini nggak sama ya susunan posisi urutan nomornya. Makanya rumus-rumus yang bikin rumus itu nggak valid, kecuali kalau emang pas baju aja naik di sini terus dapat kursi yang searah laju kereta. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Blitar. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Alhamdulillah jam 12 lebih 3 menit kita tiba di stasiun Blitar, teman-teman. Oke, cuma seberang ada tangganya. Tujuan terakhir Kauripan. Jadi bagus coy stasiunnya, lama nggak kesini saya. Cakep
sekali, sudah direnov. Tapi jalur satu gak dikasih peron tinggi ya. Yang peron tinggi kayak yang jalur sebelah sana. Bangunan heritage-nya masih dipertahankan, kayu-kayu. Wah, kita ngisi air dulu ya. Ngomong ada dispenser. Dan itu tadi teman-teman perjalanan dari Jogja menuju ke Kota Blitar, Jawa Timur, naik kereta termurah kelas ekonomi, kereta api Kahuripan. Tarifnya cuma 80.000 dari Jogja sampai ke Blitar. Bahkan kalau dari Bandung sampai ke Blitar itu cuma 84.000 ya, jarak jauh. Dan kalau dari Bandung durasi total perjalanannya sekitar 14 jam. Karena jauh banget. Kalau dari Jogja ke Blitar tuh kayaknya masih sekitar 6 jaman teman-teman. Dan semoga video perjalanannya menghibur, juga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih untuk yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video trip selanjutnya. Saya pamit dari Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.